Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik Pak. Baik, Pak. Sehat ya? Sehat. Ya. Baik, sebelum mengawali pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bapak meminta satu orang dari kalian untuk memimpin temannya untuk berdoa. Siapa kira-kira yang mau? Solekan, coba pimpin teman-temannya untuk berdoa. Aduh. Doa. Doa mulai. Robbi ini ilma warzuqni faham. Nah, Pak. Berdoa selesai ya. Terima kasih nak Solekan. Ya, Pak. Baik, Bapak pesan kembali ya. Harumi? Ada Harumi? Ada Rifki? Solekan? Hadir, Pak. Iza? hadir Pak. Dedi? Perinia? Hadir. Mirda? Hadir. Pergilo? Hadir. Fatir? Hadir. Kaila? Hadir. Mary? Hadir. Nabila? Hadir. Naupal? Nur Apriyani? Hadir. Reka? Randy? Rifki? Pelita? Hadir Pak. Fiona? Hadir Pak. Wide? Hadir. Iza? Hadir Pak. Aurelia? Pak. Aurelia Fransa? Hadir Pak. Parelo? Hadir, Pak. Fatir? Guntoro? Hadir, Pak. Kaila? Marcelia? Randi? Hadir Pak. Sudah ya? Ada yang belum Bapak sebutkan? Randi, Pak. Ya. Baik, Randi ya. Baik. Masih ingat materi kemarin? Ingat, Pak. Materi Tahu, apa? Pak. Kita kemarin mempelajari materi apa? Apa? Arti Pancasila. Arti kedudukan Pancasila. Ya, arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Ya, fungsi dan peranan Pancasila ada berapa? Ada 7. Iya, ada tuh 7. 7. Siapa yang mau menyebutkan? Ya Pak. Ya, silakan. 1. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. 2. Ya. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Ya. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Ya. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Ya. Pancasila sebagai satu-satunya asas dan Ya. dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya. 7. Pancasila sebagai mitra pembangunan. Ya. Tepuk tangan untuk Marcelia. Ya, makasih ya, Nak Marcelia. Nah, Pak. Ya. Baik. Di antara ketujuh fungsi dan peranan Pancasila, siapa yang mau menjelaskan salah satu di antaranya? Siapa yang mau menjelaskan salah satu di antaranya? Di antara ketujuh fungsi dan peranan Pancasila, pilih salah satu saja. Siapa yang mau menjelaskan? Siapa? Fitri. Ya, silakan Nur Apriyani.
Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Iya, Pancasila sebagai cita-cita bangsa memiliki fungsi, yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. iya betul sekali Nur Apriyani. Tepuk tangan untuk Nur Apriyani. Iya, untuk tepuk tangan boleh menggunakan reaksi ya, seperti Bapak. Nah, ya. Iya. Kemudian siapa lagi yang mau menjawab pengertian dari ketujuh fungsi dan peranan Pancasila tadi? Selain Nur Apriyani. Siapa? Pilih salah satu saja. Mary, mau mencoba menjawab Mary? Siapa saja boleh. Siapa yang mau jawab? Saya Pak. Ya, silakan. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Ya, Pancasila sebagai sumber hukum berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. ya. Semua hukum harus tunduk dan bersumber dari Pancasila. Setiap hukum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Setiap sila Pancasila merupakan nilai dasar, sedangkan hukum adalah nilai instrumental atau Ya. penjabaran dari nilai dasar. Baik, terima kasih Nak Pergilog. Tepuk tangan untuk Pergilog. Ya, makasih ya. Jadi benar apa yang dikatakan Nak Nur Apriyani dan Pergilog tadi. Yakni yang pertama Nur Apriyani ya, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Jadi memang benar Pancasila itu memiliki fungsi ya, untuk membuat masyarakat adil dan makmur. Kemudian seperti yang disampaikan Pergilog tadi, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Ini maksudnya segala hukum yang ada di Indonesia harus bersumber pada Pancasila. Baik, kita lanjut ke materi Bapak tadi ya. Bapak ulangi kembali. Kelihatan nggak? Lihat. Ya. Makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Nah, pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Nah, semua negara harus memiliki dasar negara. Siapa yang mau jawab? Mengapa? Mengapa semua negara harus memiliki dasar negara? Kenapa? Siapa? Nabila, Pak. Ya, silakan Nabila. Karena sebuah negara harus memiliki landasan yang berguna sebagai pedoman dan petunjuk arah. Iya, betul. 100 untuk Nabila. Siapa lagi yang mau jawab? Selain Nabila. Wida, Pak. Ya, silakan Wide. Agar sebuah negara tidak terpecah belah. Betul sekali Wide. 100. Siapa lagi? Selain Wide. Solekan, Pak. Silakan Solekan. Karena jika negara itu tidak memiliki dasar negara, berarti negara itu tidak memiliki cita-cita, acuan, dan tujuan. Betul 100 sekali untuk Solekan ya. Bagus Solekan jawabannya. Ya. Jadi semua jawaban yang dilontarkan oleh teman-teman kamu tadi ya, benar semuanya ya. Jadi setiap negara itu harus memiliki dasar negara. Mengapa? Ya, karena dasar negara memiliki cita-cita, memiliki tujuan, pedoman untuk masyarakat negara itu sendiri. Ya. Nah, bagaimana kalau tidak memiliki dasar negara? Benar yang apa disampaikan oleh Nak Wide. Ya, kalau tidak memiliki dasar negara, tentunya nanti ya dikhawatirkan warga negara tersebut akan terpecah belah. Nanti timbulnya perang. Ya. Jadi benar apa yang disampaikan oleh teman-teman kamu tadi. Kemudian, kalau semua negara memiliki dasar negara, nah, kamu tahu dasar negara Indonesia apa? Pancasila. Iya, Pancasila. Ya.
Nah, mengapa memilih Pancasila? Mengapa? Karena untuk ideologi negara, Pak. Iya, betul ya. Betul, Liza. Ya, 100 Liza. Siapa lagi yang mau jawab selain Liza? Mengapa Indonesia memiliki Karena sesuai dengan nilai-nilai ini mengandung maksud bangsa Indonesia. ya, betul Solekan, ya. Iya, jadi mengapa memilih Pancasila ya? Karena ya, Pancasila itu sendiri eh, cerminan dari perilaku masyarakat Indonesia. Indonesia. Nah, berhubung Pancasila ini cermin dari masyarakat, jiwa masyarakat Indonesia, maka Pancasila ini cocok untuk rakyat Indonesia. Bagaimana kalau kita ngambil ideologi Inggris, ngambil dasar negara Inggris, ngambil dasar negara Amerika, kira-kira cocok nggak dipakai oleh masyarakat Indonesia? Tidak. Tidak, ya, tidak cocok, karena nilai dasar negara yang mereka miliki, ya, negara Inggris, itu tidak sesuai dengan budaya Indonesia, tidak sesuai dengan perilaku masyarakat Indonesia. Ya. Sehingga kalau kita menggunakan ideologi bangsa lain, dikhawatirkan nanti Akan terjadi pemberontakan. iya akan terjadi terpecah belah, timbulnya pemberontakan. Benar yang apa yang disampaikan oleh Wide. Ya, kita lanjut ya. Ada pertanyaan nggak ini? Tidak. Tidak ya, kita lanjut. Nah, kemudian rumusan Pancasila ini terdapat dalam alinea keempat dalam pembukaan UUD 1945. Nah, secara yuridis Pancasila itu sudah sah dan mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara tanpa terkecuali. Kemudian, Pancasila itu sendiri sudah ditangguhkan sebagai dasar negara termuat dalam ketetapan MPR nomor 18 MPR tahun 1998 tentang pencabutan ketetapan MPR nomor 2 garing MPR garing 1978 tentang pedoman, penghayatan, dan pengalaman Pancasila dan penetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Baik. Nah, tadi sudah Bapak bagikan kelompok. LKPD-nya sudah Bapak bagikan. Kemudian kalian sudah mengerjakan tugas kelompoknya. Sudah belum? Sudah. Ya. Untuk buktinya sudah dikirim ke WA Bapak? Sudah belum? Belum. Ya, nanti dikirim ya ke WA Bapak. Bapak tunggu ya. Ya. Ya, Pak. Nah, kita ada berapa kelompok? Ada 4. Ya, ada 4 kelompok. Jadi nanti setiap kelompok untuk mempresentasikan kerja kelompoknya. Dari 4 kelompok siapa? Kelompok mana yang mau tampil duluan? Wide, Pak. Kelompok D. Silakan kelompok Wide ya. Wide, silakan Wide. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widekenya Arum. Saya akan mewakili kelompok D dalam dalam menampilkan jawaban kami. Assalamualaikum. 1. Apa yang dimaksud Ya. dengan dasar negara? Dasar negara adalah suatu landasan kehidupan bagi sebuah negara. Bagaimana Apa-apa? fungsi Pancasila sebagai dasar negara? 1. Motor Sebagai apa, Kak? jiwa bangsa Indonesia. Sebagai kepribadian Motor Vario. bangsa Indonesia. Sebagai Siapa nih, sumber dari segala sumber hukum. Oh, Sebagai iya. perjanjian Berapa ya? luhur bangsa. Sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Iya. Sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Dan Iya, terakhir sebagai moral pembangunan. 3. Manfaat dasar negara paham bagi suatu negara.
Manfaat dari dasar negara adalah sebagai Nanti aku pedoman nanya dulu hidup kayak dan anu nih. juga pandangan dari semua Rembuk dulu masyarakat yang tinggal di dalam suatu negara. Rembuk dulu kayak anu Apa hubungan orang rumah. dasar negara dengan kehidupan bernegara? Ya. Hubungan dasar negara dengan Tinggi juga kehidupan harga tuh, Kak. bernegara yaitu Pancasila dijadikan Iya. landasan dalam menyelenggarakan pemerintahan dan dijadikan pandangan hidup bangsa. Pertanyaan yang kami buat ialah, satu, mengapa bangsa Indonesia membutuhkan sebuah dasar bagi penyelenggaraan negara? Bangsa Indonesia membutuhkan sebuah dasar bagi penyelenggaraan negara karena dasar tersebut akan dijadikan tujuan, cita-cita, dan acuan yang ingin dicapai, atau disebut dengan pandangan hidup bangsa dan ideologi negara. Mengapa Pancasila terbagi 5 makna bagi dasar negara dan kehidupan? Karena Pancasila memiliki simbol arti yang berbeda dengan bertujuan untuk pedoman kehidupan dan negara. Contohnya, Sila 1, 2, 3, 4, 5 masing-masing memiliki arti yang berbeda, yakni mengajarkan toleransi, musyawarah, mufakat, adil, dan lainnya. Jelaskan kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Kedudukan Pancasila Indonesia sangat tinggi. Ia mempunyai kedudukan kedua setelah UUD 1945 merupakan dasar negara Indonesia. Fungsinya ialah sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup sebuah bangsa, sebagai pilar kebangsaan Indonesia, dan merupakan contoh peraturan paling adil di Indonesia. Jelaskan hubungan antar sila dalam Pancasila. Seluruh sila dari Pancasila tersebut tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah, karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Sila-sila dalam Pancasila merupakan rangkaian kesatuan yang bulat, sehingga tidak dapat dipisah-pisah satu sama lain atau tidak dapat dibagi-bagi atau diperas. Mengapa Indonesia memilih Pancasila sebagai dasar negara? Karena Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, serta nilai-nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara. Dalam pembukaan UUD Pancasila terdapat di alinea ke-4. Kesimpulannya ialah Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara Indonesia dan fungsi dari Pancasila itu sendiri adalah agar bangsa Indonesia dapat hidup sesuai dengan norma-norma yang terkandung di dalam Pancasila. Tujuannya agar keberaneka-ragaman budaya ataupun agama Indonesia dapat hidup saling berdampingan tanpa rasa sukisme. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Wide. Bagus Wide ya. Apa yang disampaikan oleh kelompok Wide tadi bagus ya, benar. Untuk kesimpulan nanti ya, kesimpulannya di akhir presentasi kalian, nanti di akhir tugas presentasi, ya, nanti baru kalian menyimpulkan ya. Nanti Bapak kasih kesempatan untuk setiap kelompok untuk menyimpulkannya. Ada tanggapan dari kelompok lain terhadap kelompok WD? Tidak. Ya, kalau tidak, lanjut kelompok siapa? Kelompok B, Pak. Silakan Nabila Al-Azhra. Al-Zahra, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Al-Zahra dari kelompok A ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Buatlah pertanyaan berkaitan materi yang ada di PPT video. Pertanyaan berkaitan materi yang ada di PPT video adalah 1. Jelaskan apa yang maksud dengan berbagai cita-cita dan tujuan bangsa. Pancasila sebagai cita-cita bangsa memiliki fungsi yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. 2. Apa fungsi Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia? Pancasila sebagai pribadi bangsa Indonesia memiliki yaitu sebagai hal yang memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda Ya. Apa yang dimaksud Pancasila sebagai pandangan hidup, yakni bahwa semua aktivitas sesuai dengan Pancasila. 4. Mengapa semua negara harus memiliki dasar negara?
Semua negara harus memiliki dasar negara karena dasar negara isinya merupakan ciri-ciri, cita-cita, tujuan, dan acuan. Ya. Nah, mengapa Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasar negara? Karena Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Ya. 2. Apa yang dimaksud dengan dasar negara? Dasar negara merupakan isi dari suatu bangsa berupa ciri-ciri, cita-cita, dan tujuan dari bangsa tersebut. Dasar negara, fungsi Pancasila sebagai dasar negara adalah digunakan sebagai dasar dalam mengatur pemerintahan negara dan penyelenggaraan negara. Dia sebagai sumber hukum tertinggi yang mengatur dan mengikat kehidupan negara dan masyarakat. 4. Arti dasar negara bagi suatu negara. Manfaat dasar negara bagi suatu bangsa adalah bangsa ciri-ciri, cita-cita, dan tujuan dari suatu bangsa tersebut. 5. Apa hubungan dasar negara dengan kehidupan bernegara? Hubungan dasar negara dengan kehidupan bernegara yaitu Pancasila dijadikan landasan dalam menyelenggarakan pemerintah dan dijadikan pandangan hidup bangsa. Sekian diskusi dari ini. Ya, baik ya. Bagus apa yang disampaikan oleh Nabila Azhara. Tepuk tangan untuk kelompok A. Ya. Ada tanggapan dari kelompok lain? Lanjut kelompok Indita ya. Silakan kelompok Indita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indita Eviolina. Di sini saya akan membacakan hasil presentasi dari kelompok B. Yang nomor 1, apa yang dimaksud dengan dasar negara? Dasar negara adalah Pancasila yang dijadikan pedoman dalam bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2. Bagaimana fungsi Pancasila sebagai dasar negara? Fungsi Pancasila sebagai dasar negara bahwa Pancasila digunakan untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. 3. Apa manfaat dasar negara bagi suatu negara? Manfaat dasar negara bagi suatu negara adalah sebagai pedoman hidup dan juga pandangan dari semua masyarakat yang tinggal di dalam suatu negara, karena dengan mengacu pada dasar negara tentu saja nantinya akan dapat hidup dengan baik dan juga dapat mengerti norma-norma dalam suatu negara yang ditinggali. 4. Hubungan dasar negara dengan kehidupan bernegara adalah Pancasila dijadikan landasan dalam penyelenggara pemerintahan dan dijadikan pandangan hidup bangsa. Sementara pertanyaan yang kami buat terkait materi yang ada di PPT dan video adalah 1. Apa nama lembaga yang menetapkan dan meneguhkan Pancasila sebagai dasar negara? Nama lembaga yang menetapkan dan meneguhkan Pancasila sebagai dasar negara adalah MPR. 2. Apa arti Pancasila sebagai pandangan hidup? Arti Pancasila sebagai pandangan hidup adalah setiap tindakan atau perilaku warga negara Indonesia harus sesuai dengan kandungan yang ada di dalam Pancasila. 3. Di mana peneguhan Pancasila sebagai dasar negara ditetapkan? Peneguhan Pancasila sebagai dasar negara ditetapkan di MPR nomor X111 MPR 1958 tentang pencabutan ketetapan MPR nomor 2 MPR 1978. 4. Mengapa Indonesia memiliki Pancasila? Indonesia memiliki Pancasila karena Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan masyarakat sebelum membentuk negara. 5. Mengapa semua negara harus memiliki dasar negara? Semua negara harus memiliki dasar negara karena sebuah negara harus memiliki landasan yang berguna sebagai pedoman dan petunjuk arah. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok B. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok Indita Eviolina. Ya, bagus ya. Indita ya, sudah baik kelompoknya. Lanjut. Kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Serinia. 1. Apa yang dimaksud dasar negara? Dasar negara adalah suatu landasan kehidupan bagi sebuah negara. Dasar negara merupakan tonggak berdirinya sebuah negara, ibarat bangunan tanpa tiang akan roboh, sama halnya dengan negara. 2. Apa fungsi Pancasila sebagai dasar negara? Fungsi Pancasila sebagai dasar negara yaitu 1. Sebagai falsafah negara, 2. Pandangan hidup, 3. Kepribadian bangsa, 4. Jiwa bangsa, 5. Pedoman hidup, 6. Cita-cita dan tujuan bangsa, perjanjian luhur, ideologi bangsa, dan sumber dari segala sumber hukum. 4. Apa manfaat dari negara bagi suatu negara? Manfaat dari dasar negara yang pertama adalah sebagai pedoman hidup dan juga pandangan dari semua masyarakat yang tinggal di dalam suatu negara. Karena dengan mengacu kepada dasar negara tentu saja nantinya akan dapat hidup dengan baik dan juga dapat mengerti norma-norma dalam suatu negara yang tinggali. Kemudian yang kedua adalah dengan adanya dasar negara tentu saja nantinya semua masyarakat yang tinggal akan memiliki tujuan yang lebih jelas di dalam bernegara. Lalu yang ketiga adalah sebagai landasan dari ide suatu negara dalam artian menjadi acuan untuk masyarakat agar bisa menganut dan juga mengerti mengenai negara yang menjadi tempat tinggalnya tersebut. Selain itu juga menjadi sebuah kepribadian dan juga jiwa dari bangsa negara tersebut. Dengan adanya dasar negara tentu saja nantinya suatu negara akan memiliki dan juga kepribadian. Kemudian dasar negara juga memberikan tujuan dan juga arah agar cita-cita bangsa dapat tercapai dengan baik dan maksimal serta menjadi salah satu alat yang menyatukan bangsa itu sendiri. Hubungan dasar negara dengan kehidupan bernegara? Hubungan dasar negara dengan kehidupan bernegara yaitu Pancasila dijadikan landasan dalam menyelenggarakan pemerintahan dan dijadikan pandangan hidup bangsa. Berikut ini adalah pertanyaan dari kelompok C. 1. Rumusan Pancasila terdapat pada alinea Rumusan Pancasila terdapat di alinea keempat. 2. Peneguhan Pancasila sebagai dasar negara termuat dalam Ketetapan MPR nomor 18 MPR 1998. 3. Ketetapan MPR nomor 18 MPR 1978 berisi tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila dan penetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. 4. Para pendiri Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia menyepakati dasar negara Republik Indonesia pada tanggal 8 Agustus 1945. Rumusan Pancasila terdapat dalam alinea keempat dalam pembukaan UUD 1945 secara yuridis sah. Terima kasih. Inilah hasil diskusi dari kelompok C. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan untuk kelompok C. Ya, baik sekali ya. Jadi sudah baik apa yang sudah disampaikan oleh kalian semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Baiklah, kira-kira ada pertanyaan terkait apa yang kalian diskusikan? Sudah ya? Sudah paham ya? Sudah. Ya, jadi apa yang kalian diskusikan, itu semuanya hasil diskusi kalian, semuanya sudah seperti yang Bapak inginkan ya. Jadi hasilnya sudah seperti yang Bapak inginkan, sudah baik semuanya ya. Baiklah, sekarang siapa yang mau menyimpulkan terkait materi hari ini? Indita, Pak. Ya, silakan Mbak Indita.
pelajaran hari ini adalah setiap negara harus memiliki dasar negara sebagai pedoman hidup rakyatnya, dan negara Indonesia telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara yang memiliki ciri khas dan kepribadian bangsa Indonesia sendiri yang harus dipatuhi oleh seluruh rakyat Indonesia. Ya, baik. Tepuk tangan untuk Indita ya. Bagus sekali ya. Kesimpulannya sangat baik sekali. Nah, jadi benar apa yang disampaikan oleh Nak Indita. Jadi setiap negara itu harus memiliki dasar negara. Dan Indonesia itu sudah memilih Pancasila sebagai dasar negara kita ya. Tentunya kalau tidak ada dasar negara ya, negara tersebut sudah dipastikan tidak akan maju ya, karena tidak ada cita-cita, tidak ada tujuan. Baik, selanjutnya siapa yang mau menyimpulkan? Nabila. Silakan Nabila. Kesimpulan bahwa setiap negara memiliki dasar negara sesuai dengan ciri, cita, tujuan, dan ajuan dari suatu bangsa tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang bertujuan untuk mengatur pemerintahan dan sebagai sumber hukum terbesar di Indonesia dan terlahir dari sifat dan jiwa rakyat Indonesia itu sendiri. Iya, tepuk tangan untuk Nabila Azhara. Ya, sudah baik sekali ya. Mantap Nabila. Nah, selanjutnya siapa lagi yang mau menyimpulkan? Waktu kita masih sedikit lagi nih. Siapa lagi yang mau menyimpulkan? Sudah ya, sudah cukup ya? Ya, Pak. Ya, baik. Dari kesimpulan keseluruhan ya. Jadi, kalian sebagai warga negara Indonesia yang baik seharusnya mencerminkan sikap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Bagaimana cara mencerminkan nilai-nilai Pancasila? Ya tentunya kalian terapkan dalam kehidupan kalian. Kalau biasanya kalian malas sholat, ya silakan untuk rajin sholat. Yang sebelumnya kalian beragama Kristen, jarang ke gereja, ya silakan untuk taat datang ke gereja setiap hari Minggu. Kemudian selain itu kalian juga harus mematuhi perintah orang tua, ya. Jangan melawan orang tua. Kemudian bantu-bantu orang tua di rumah. Itu salah satu contoh ya, menerapkan nilai-nilai Pancasila. Ya. Kemudian kalau di sekolah, ya kalian mentaati peraturan sekolah. Kemudian mentaati guru. Ya. Salah satunya adalah membuat PR kalau memang ada tugas dari gurunya. Dan tentunya sebagai warga negara yang baik, kalian juga harus mematuhi protokol kesehatan ya. Karena kita sekarang di masa pandemi, ya salah satu contoh kalian mentaati nilai-nilai Pancasila, ya kalian taati protokol kesehatan dengan cara tetap berada di rumah, jaga jarak, jaga kebersihan, dan selalu menggunakan masker kalau kalian berada di luar rumah. Ya, baik. Nah, perlu Bapak ingatkan ya, untuk minggu depan kita akan mempelajari Pancasila sebagai pandangan hidup ya. Kita akan bertemu kembali minggu depan membahas materi Pancasila sebagai pandangan hidup. Jadi kalian pelajari di rumah apa yang kalian pelajari hari ini, dan kalian belajar untuk esok harinya pada materi Pancasila sebagai pandangan hidup. Oke, Pak. Ya. Oke, Pak. Ada tugas nanti dari Bapak ya, evaluasi ya. Nanti akan Bapak kirim melalui grup WA. Nah, kira-kira bagaimana pembelajaran hari ini? Apa kalian sudah paham semuanya? Paham. Ya, alhamdulillah sudah paham. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Alhamdulillah. Bapak harap keaktifan kalian seperti ini ya. Jadi minggu depannya nanti kalian harus aktif lagi ya. Baik, demikianlah yang bisa Bapak sampaikan ya.
Bapak mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada kalian karena telah ikut berpartisipasi dalam pembelajaran PKN. Semoga kita bisa bertemu kembali di minggu depan. Kurang lebihnya Bapak minta maaf. Kepada Allah Bapak mohon ampun. Bapak akhiri. Wabila wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.